Jadi kasih, Pak. di channelnya kita ini memang harus kita tunjukkan ayat firman Tuhan ya, karena firman Tuhan apa yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya yakin dan percaya itu dalam Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan. Ya dan amin ya Pak Lobo ya. Jadi memang kalau mereka mengklaim bahwa Mr. M katakan bahwa dia adalah roh penghibur, saya pikir mungkin tidak ya, karena kita lihat saja yang pertama ya. Yang pertama itu jangan engkau menyembah ilah lain. Nah, kita tahu kan di dalam Ulangan ya, saya buka dulu ya, biar teman-teman tercerahkan. Sebelum saya lanjut, shalom Ibu Abre, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Bombom, Pak Lobo. Shalom. Shalom Ibu Abre, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Bombom. Ya, kita lanjut dulu ya Ibu Abre ya, supaya kita kasih dalil biar teman-teman kita dari seberang bisa kita lihat ya dalam Ulangan ya. Ulangan 6. Ini udah jelas. Jadi yang pertama ya dalam 10 perintah Tuhan yang pertama. Nah ini dia connect dengan ini. Ayat ini Pak. Kalau nah ini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari Allah antara Allah bangsa-bangsa sekelilingimu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ini udah jelas Pak. Jadi tidak ada Tuhan yang kita sembah dari selain bangsa Israel ya. Di sini kan dijelaskan di ayat ini loh, ayat 15 ini ya. Kalau kita lihat ya, ini 14 ini. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingimu. Nah, di sini kan pertanyaan Pak. Kan enggak sekelilingi bangsa Israel itu apa? Ada Mesir, ada Iran, ada Irak, ya. Ya tahulah bangsa-bangsa apa di sekeliling bangsa Israel. Nah, kemudian kita buka di dalam ini Pak ya. Kita buka di dalam kitab Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Ini. Ibu Abre bisa baca nggak? Bisa kelihatan nggak, Bu Abre? Bisa Pak, mau saya bacakan? Oh boleh. Keselamatan hanya bangsa Israel. Ayat 15. Bu Abre. Baik. Pak sampai 21 ya? Iya, ayat 15 saja. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Baik, saya bacakan di bawah. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api ayam itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, jadi keselamatan itu di seluruh muka bumi ini, firman Tuhan hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Nah, keturunan Yakub itu siapa? Israel. Jadi kalau mereka katakan bahwa ada lagi nabi dari luar Israel, saya pikir itu udah nggak bisa ya. Ini kita baca aja di Mazmur 147 nih Bu Abre. Nanti ini ayat 19 ya. 19 sampai 20 Ibu Abre. Oh. Baik, Pak. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya.
Nah, amin, amin Ibu Abre. Nah, ini jadi teman-teman ya, kalau yang belum paham mengatakan bahwa roh penghibur itu adalah seorang nabi, sedangkan kita percaya bahwa roh penghibur adalah Roh Kudus sesuai dalam Efesus 1 ayat 13. Setelah kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Roma 10 ayat 9, kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi tidak ada keselamatan. Jadi roh penghibur itu ya Roh Kudus. Dan keselamatan itu hanya datang dari bangsa Israel. Kalau mereka mengklaim bilang nabi itu nabi dari di luar bangsa Israel, aduh itu sudah ini lagi ya. Coba kita buka di Yohanes ya. Ini Ibu Abre dengan Pak Lobo biasanya sudah angkat ini ayat-ayat ini di channelnya YM sama Muhammad Kacu ya. Kita bahas biasanya itu. Nah ini Pak. Di ayat 22 saya baca ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang udah jelas tidak ada keselamatan dari bangsa Irak kah, Mesir kah, Arab Saudi kah. Saya pikir nggak ada ya. Ini kitab sudah ya dan amin. Kemudian ada di dalam dijelaskan juga dalam Roma. Kitab Roma 3 ya. 3 ayat 2 ya. Nah, ini judulnya aja udah kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Nah, ini ayat 2 loh. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi hanya bangsa Yahudi yang dipercayakan. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman, coba mungkin pendapat Ibu Abre kira-kira gimana dengan firman Tuhan, masalah roh penghibur ini, Ibu Abre? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bombo, Pak Lobo, Pak Cengkeh. Terima kasih untuk firman-Nya. Saya tambahkan gini, di Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 7, Pak. Saya bacakan langsung saja ya Pak ya, nanti saya bandingkan dengan Quran gitu, bahwa memang Muhammad ini bukan roh kebenaran, itu bukan roh kudus. Saya bacakan di Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kita tahu bahwa Muhammad atau Quran atau para mukmin ini tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan mereka, gitu ya. Yang mana si Muhammad adalah dijadikan sebagai seorang pemimpin, seorang teladan bagi iman Islam. Saya katakan di sini iman Islam. Lalu di An-Naml, di Quran di An-Naml ayat yang ke-91 di situ dikatakan, dalam Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Siapa yang ada di dalam Mekah? Siapa iman yang mereka ada di dalam Mekah? Lord mereka, Tuhan mereka itu adalah Allah SWT. Berarti Allah SWT itu adalah kebenaran yang diberitakan dalam Injil Kerajaan Surga. Itu tidak sama. Dia ya, yang dia telah menjadikan suci padanya dari segala sesuatu akan itu menaik SWT.
Jadi kalau dikatakan bahwa Muhammad adalah roh kebenaran atau roh kudus, sangat masuk belakang. Muhammad secara rohani, secara imannya atau secara mudah, mereka bersatunya untuk roh esensi, bukan kepada yang dari kerajaan surga. Islam menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dari Tuhan. Islam menolak. Berarti tidak sama. Nah, itu sebenarnya banyak lagi hal lain, tapi itu Islam juga menjelaskan Pak Bimo. Pak Cinta, terima kasih sebelumnya Pak. Putus-putus, Bu. Bisa diulang, Bu. Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus, sebentar saya ambil Mungkin headset ya. Ibu Abre, mic-nya ada gangguan ya? Saya ambil dulu headset. yang lain. Handsetnya mungkin. Coba dicelok dulu. Baik, sebentar Pak. Kita sambut dulu nih. Teman kita ini. Shalom Maranatha, Pak Cicak Killer. Shalom, selamat siang Pak Bombom. Cicak Killer coming. Shalom Pak Cicak. Saya Shalom, menunggu Bombom. hadis loh, Wahyu Cicak Killer. Iya. Halo. Sudah ya? Saya ulang sebentar ya Pak Bombom ya. Boleh lanjut. Ya. Iya, tadi kurang jelas jadi. Baik, terima kasih Pak Bombom. Baik. Oke. Roh Kudus, roh kebenaran yang kita percaya itu datang dari kerajaan surga. Gitu ya. Kalau di Islam, di iman Islam saya katakan ya, di An-Naml ayat ke-91 di situ dikatakan, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini di mana? Di Mekah, di Baitullah. Makanya mereka menyebutnya itu Baitullah. Kalau mereka sholat, makanya harus menghadap kepada kiblat. Kiblatnya ke arah batu di Mekah itu ya. Yang dia menjadikan suci padanya. Berarti si Muhammad ini bukan roh kebenaran yang datang dari kerajaan surga. Dia bersekutu kepada roh yang ada di dalam batu Mekah itu. Tidak sama. Sedangkan di Yohanes 4 ayat 24 kita sudah diingatkan. Diperintahkan untuk menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi tidak sama. Juga tadi di Keluaran 20 ayat 7 ya poinnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Jadi tidak sama. Jadi kalau Muslim atau Aditya dia menyamakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran, saya tolak. Karena Muhammad atau Islam pun sendiri, para mukmin itu dia menolak bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan mereka. Jadi kalau mereka klaim ya saya rasa dari Muhammadnya pun itu sudah menolak gitu Pak. Itu intinya sih. Sebenarnya masih banyak hal lainnya yang mau saya sharing, tapi mungkin itu next time, nanti saja kepanjangan. Silakan Pak Bombom atau Pak Cicak, terima kasih sebelumnya. Iya, makasih Ibu Abre. Jadi kadang-kadang juga kita bingung ya, teman saudara kita ini mengatakan bahwa roh penghibur itu adalah Mr. M. Saya pikir makanya kita undang teman-teman, kalau mungkin hari ini monitori Pak Bombom ya. Mungkin kalau kita di Pak Yusuf karena mungkin sudah terlalu banyak ya malam, kemudian jaringannya susah ya, karena di jaringan Pak Yusuf itu sangat ramai. Tidak pungkiri ya, beliau kan punya siaran paling orang bilang apa ya, membooming ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada nggak bisa masuk, ya hari ini kita bahas di Pak Bombom. Ada Ibu Abre, ada Cicak Killer, Pak Cengke, Pak Lobo, ada Pak Bombom. Memang kalau di Pak Yusuf Manubulu saya pikir waktu nggak cukup ya Ibu Abre ya, karena hanya diterima kan 10 orang, kemudian orang banyak kan masuk banyak sekali. Karena ya itulah namanya Pak Yusuf itu kan sudah siarannya kan udah ribuan orang yang nonton, makanya yang masuk juga nggak bisa diterima itu streamnya sampai sudah kepenuhan, makanya teman-teman kan nggak bisa apa ya, nggak bisa masuk ya. Kalau yang teman-teman dari seberang yang mungkin Muslim mau masuk silakan, kita gabung di sini. Pak Bombom, saya tambahkan sedikit saja. Saya tambahkan sedikit. Boleh, Maaf. silakan. Boleh. Okay. Pak Cicak Killer langsung juga boleh, silakan. Oke, baik ini Pak. Jadi kalau Al-Masih yang mereka yakini itu adalah bukan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi jangan menyamakan antara Tuhan Yesus dengan Al-Masih. Ingat kata Al itu kita tidak percaya. Itu nanti bisa dicek di
bisa di googling ya, Al-Masih itu untuk iman Islam itu apa gitu. Kalau kita kan Elohim gitu, jadi tadi di Yohanes 4 ayat 24 sudah diingatkan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Elohim itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Al-Masih dikatakan sama dengan Tuhan Yesus, saya rasa itu anak-anak Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa ini semuanya ini adalah mengenai dunia roh. Jadi kita jangan mau bersekutu dengan roh yang di luar dari Roh Kudus itu. Mungkin itu saja Pak Bom Pak Cicak, silakan Bapak. Oh, saya mau tambahkan dulu Ibu Abre. Halo. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ya, Silakan, Pak. ini perlu juga diterangkan tentang itu ada tadi jangan membuat patung apa gitu yang menyembah ada ya. Coba ayat itu. Maksud saya begini, di zamannya sebelum Yesus Kristus datang kan itu ada nabi-nabi Tuhan juga berdoa ke arah bait Tuhan ya, bait Allah. Apakah itu sama dengan itu? Dan juga ini juga pembenaran juga teman kita sebelah, seolah-olah juga kalau kita bilang batu yang akan berbicara itu yang dibilang Ka'bah itu, ya sama aja apa yang dilakukan nabi-nabi pada zaman zamannya sebelum Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita kan sudah jelas, setelah Yesus Kristus disalib naik ke surga, sudah kita menyembah roh, bukan lagi tergantung di mana patung atau bait Allah. Coba bagaimana apanya maksudnya aplikasinya yang dibilang itu janganlah sembah buat patung berhalanya, ya itu hukum 10 hukum Taurat. Silakan. Gini Pak, kalau mereka kan percayanya itu Rab itu nanti mungkin bisa jadi searching ya. Kebetulan tadi saya baru selesai discuss dengan salah satu orang yang dekat dengan saya. Rab dalam bahasa Arab itu adalah raja, penguasa, pemilik yang dalam konteks Islam merujuk kepada roh Allah SWT. Jadi sudah sangat jelas di surat An-Naml ayat ke-91 di situ dikatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Sedangkan ingat tadi bahwa Pak Bom dan Pak Lobo sudah menjelaskan secara alkitabiah bahwa memang kita tidak boleh bersekutu dengan roh-roh yang ada dalam kalau saya katakan dalam iman kekristenan pagan ya Pak ya. Silakan yang lainnya ditambahkan. Silakan Pak, mungkin Pak Cicak Kiler mau sampaikan. Saya nyimak dulu Pak. Ini temanya apa Pak? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus roh penghibur? Apakah itu seorang nabi atau bukan gitu loh? Oh, saya nyimak dulu Pak, nyimak dulu. Sambil dandan ini. Oh, boleh. Mau kasih celah dulu. Kan begini Pak Cicak Kiler. Kan ada salah satu teman kita, ya dia katakan bahwa yang ada di Malaysia, katanya roh penghibur itu adalah Mr. M. Nah, sedangkan roh penghibur ini kan harus mengikuti firman apa yang disampaikan oleh Bapak, ya kan? Roh penghibur. Tapi mereka katakan roh penghibur itu adalah ini Mr. M itu. Kira-kira pendapat Pak Cicak Kiler kira-kira bagaimana itu? Jadi roh penghibur itu. Iya, mungkin kalau Mr. M itu penghibur sesama jenis, Pak. Jangan. Ada hadisnya ya, Pak? Atau ada ayat-ayatnya? Kalau hadisnya ada yang dia suka isap lidah itu toh. Oh, boleh. Coba saya tunjukkan ya. Coba Pak Cicak Kiler, tapi kita bahas ya. Boleh. Bentar Pak ya, saya tampilkan dulu. Ada Aditya kayaknya di live chat itu. Aditya masuklah. Biar ku kasih tahu kau di prank sama Muhammad itu. Benar, sebentar. Saya tampilkan dulu ya, Pak ya. Bentar, jangan dulu Pak. Bentar dulu. Saya cari dulu hadisnya nih. Bukan. Tentang apa tadi? Tentang roh penghibur. Jadi kan roh penghibur itu kan dia tidak kotor, tidak berbuat dosa, ya, dia harus hidup dalam kebenaran. Iya. Karena dalam Yohanes 14 ayat 16 itu roh kebenaran. Roh penghibur itu roh kebenaran. Kalau ada yang bilang
orang sebelah bahwa junjungannya adalah roh penghibur, saya rasa enggak lah, Pak. Dari mana datangnya gitu loh, Pak. Begitu Pak Menurut ya. saya enggak. Nah, Iya, terus yang mungkin ada tambahan dari Pak Cita Killer, apa yang mau kita tampilkan kira-kira bagaimana? ya kalau dikatakan dia itu roh penghibur, saya berani katakan tidak. Karena tidak sesuai, Pak. Apa yang dihiburnya? Ya kan? Kalau suka isap lidah, ya kita tahu. Karena ada hadisnya. Oh begitu ya. Nah, Oh boleh kalau boleh. dia Saya suka tunjuk. lidah, kita tahu. Ada kan hadisnya Pak? Pak. Yang kita tunjukkan? Ada. Bentar. Bentar, Pak. Pak Cengke itu mute dulu Pak. Ini wifi saya belum sembuh ini, Pak. Terpaksa pakai apa? Handphone ininya. Jadi agak muter-muter ini. Agak lemot. Nah, kan di dalam, saya lanjut dulu Pak, ini ya, sebentar ini, memang kalau dalam Yohanes 14 ayat 26, itulah tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Di sini sudah dijelaskan. Tapi di sebelah katakan roh penghibur itu, Roh Kudus itu Mr. N, yang akan di atas utus oleh Bapa dan dalam namaku. Nah, karena kan mereka nggak pernah berdoa dalam nama Yesus. Gimana mau bilang roh penghibur? Nah, kita kan berdoa dalam nama Yesus. Karena Yesus kan katakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan kuberikan kepadamu. Nah, itu udah jelas, Pak. Nah, sekarang kebenaran apa lagi yang seorang nabi mau tunjukkan lagi? Kan sudah genap. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak, sementara Pak Cita Killer cari. Oh, sudah ada ya, Pak ya? Nah, itu Oh iya, sudah ada. Apa ya, saya tampilkan ya? Ya. Oke. Itu dulu. Oke. Yang baca saya atau silakan Pak Cita Killer, layar sudah besar itu. Saya baca. Itu Ibu Abre. Saya bacakan ya dari Musnad Ahmad 16245. Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya tidak akan tersiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah SAW. Ya ini kan menghibur si Hasan bin Ali, Pak. Saling isap-isap. Udah. kalau Pak Timothy ini udah ketawa dia nih Pak. Saya gini Pak, saya selama berapologet, saya baru lihat ini sahih ya, sahih ini loh. Musnad Ahmad Pak. Iya. Iya, Musnad Ahmad ya, ini sahih ya, ini saya baru lihat ini Pak. Apakah ada firman Tuhan yang begini ya? Makanya. Ya, ini bunyi hadisnya Pak. Bunyi hadisnya. Oh begitu ya. Kalau tafsirannya apa itu Pak Cicak Killer? Oh, saya nggak berani mentafsir, Pak. Salah enggak, nanti, mungkin Pak. mereka ada tafsirannya, enggak ya? Kalau hadis biasanya nggak ditafsir lagi, Pak. Setahu saya hadis itu nggak ditafsir lagi. Iya betul, kecuali media channel Pak, dia ada tafsirannya sendiri. Kalau media semua ditafsir sama dia, Pak. Itulah hebatnya Islam katanya. Iya, itulah hebat istimewanya Islam katanya. Enggak. Maksud aku nggak mungkin lah Roh Kudus itu melakukan hal-hal seperti ini ya. Harusnya coba kita lihat ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya bahwa Roh Kudus itu Jibril, Pak. Ada hadisnya. Oh, boleh. Iya, itu sudah, Pak. Boleh tunjukkan, Pak. Mungkin itu lebih cocok ya. Hari ini ya. Ya, tapi kalau dibilang Mr. M enggak. Tapi kalau Jibril ada hadisnya, Pak. Makanya kan mohon maaf ya, hadis tadi itu sangat bertentangan sekali dengan Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 15 gitu. Di sini katakan coba dibaca dulu. Dan kalau sebentar Pak, saya bacakan dulu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Lah yang tadi kan hadis juga sangat bertolak belakang. Silakan Pak Cicak. Iya. Ya itu kan mereka kan memang hobi mengklaim, Pak. Nih. Silakan. Ini di hadis Sahih Ya. Bukhari 434, ya. Saya baca ya Pak ya. Kenapa? Apa saya baca Pak ya? Silakan. Saya baca, kayaknya Ibu Abre cocok. Ibu Abre udah. Saya nggak bisa bahasa Oke. takut salah ini, takut. Ya, Ibu Abre silakan baca. Oke, nanti Pak Cicak tampilkan awan hitam ya Pak, kangen sama hadis awan hitam. Oh, siap. Oke, saya bacakan. Semoga Allah, di sini Allah SWT berarti ya, jangan dipelintir menjadi Elohim yang dari kerajaan surga. Semoga Allah memberimu kebaikan. Apakah Anda mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Hasan, penuhilah panggilan Rasulullah SAW dalam kurung permintaan untuk melawan kaum kafir. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Abu Hurairah menjawab, iya. Silakan Pak. Ya. Jadi kan di sini disebutkan bahwa Roh Kudus itu, walaupun dalam kurung ini, mereka mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril, Pak. Kalau kita mengatakan Roh Kudus itu penghibur, ya mungkin Jibril ini penghibur. Tapi bertentangan lagi dengan hadis lainnya juga, yang Muhammad meminta supaya Jibril ini menunjukkan wujud aslinya. Mana ya? Oke, Bentar ya. Pak Cicak Kiler, boleh? Ya. Itu ada Silakan juga Pak, Cicak, silakan. hadisnya juga bahwa kalau nggak salah Jibril itu memusuhi bangsa Yahudi toh. Maksud saya nggak mungkinlah Roh Kudus itu ada sifat membenci, betul Kak? Kalau kita Benar. melihat nilai-nilai di Alkitab, berarti sangat Benar, nggak Pak. mungkin Roh, masa kan Roh Kudus, rohnya Allah atau roh apapun yang berhubungan dengan Allah mempunyai sifat apa membenci Yahudi. Itu udah nggak benar itu seperti kedagingan, betul? Ya, itu kepercayaan mereka lah, Pak. Kita nggak bisa ini kan gitu. Tapi kalau dari hadis-hadisnya, kita mungkin bisa membacakan hadis tanpa mentafsir ya. Artinya apa yang disampaikan di hadis itu yang kita bacakan gitu. Nah, kalau sebentar, ada yang itu di mana saya simpan lagi. Itu kenapa dipakai dalam kurung ya Pak? Dalam kurung malaikat Jibril. Kalau original teks mungkin nggak ada kali Pak ya? Kalau dalam kurung berarti itu kan tafsiran bebas mereka, Pak. Oh, pembenaran berarti ya? Ya. Semacam itulah, pembenaran. Nah, kalau di original teksnya sepertinya sih tidak ada, tapi di hadis terjemahannya ada dibuatkan tanda kurung gitu. Nah, itu kita bisa lihat di hadis yang di screen ya, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Berarti si SAW ini dia meminta kepada roh Jibril gitu, bukan roh kebenaran itu sendiri. Dia saja meminta gitu ya, berarti lain, sangat bertolak belakang, tidak sama. Saya lagi cari nih hadisnya, saya bikin di folder yang mana ya? Yang Muhammad pingsan. Oh. Iya. Iya, yang lalu melihat awan hitam. Itu ya, Pak? Betul. Iya. Itu. Iya, aku ingat itu, sebenarnya ingat. Kemudian pingsan, saudara-saudari. Kalau aku itu Pak Cicak Kiler, aku buat di foldernya jin. Foldernya jin. Iya, aku udah buat kumpulannya Pak Cicak Kiler ini. Kalau di folder saya itu jin, saya buat. Salam Pak Bom, saudara-saudaraku terkasih semua, salam damai. Salam. Kiranya berkat dan karunia Roh Shalom. Kudus selalu menyertai kita sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba yang lain dulu. Saya boleh cerita sedikit nggak Pak? Boleh. Jadi Ini waktu banyak kemarin kita. itu, Sampai malam juga nggak iya. apa-apa kita. Wah mantap Pak Bom. Mantap. Oh, Jadi kemarin itu, iya kemarin kita,
Itu si cicak Kem- killer. Arab mana nih Pak? Enggak bosan. Arab Kiamat, Arab Saudi. Cicak killer ya. Korbannya beli di mana Pak? Allah, Allah, Itu lap